Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai peran dan pengaruh regulasi pihak swasta dalam cyberspace. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa banyak norma-norma yang ada dalam dunia maya dibentuk oleh entitas non-pemerintah. Misalnya, pengaturan mengenai perlindungan teknologi, adanya badan pengaturan privat dalam pengelolaan nama domain, sistem hukum kepemilikan, dan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian. Di satu sisi, norma-norma yang dibuat oleh entitas non-pemerintah ini memiliki keuntungan tersendiri sebagai berikut. 1. Dapat lebih fleksibel karena tidak dipengaruhi oleh mekanisme birokrasi pemerintah dan cenderung bersifat top-down. 2. Dapat lebih solutif, praktis, dan cenderung dinamis dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul di dunia maya. Namun demikian, akan memunculkan pertanyaan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagai berikut. 1. Sejauh mana kewenangan entitas non-pemerintah sebagai pembentuk norma-norma di dunia maya? 2. Bagaimanakah peran pemerintah selaku institusi publik menyikapi norma-norma tersebut? Memang, ada pandangan yang menegaskan bahwa entitas privat bebas untuk menentukan hukumnya sendiri. Hal ini tentu saja akan menciptakan pasar bebas dalam hukum. Para pengguna internet tentu akan lebih bebas untuk dapat memilih web yang lebih dapat diterima oleh dirinya sendiri. Entitas privat juga dapat semakin bersaing untuk memberikan jasa terbaik bagi pengguna internet. Keterbukaan pada internet telah menciptakan suatu siklus yang baik, di mana anggota dari komunitas internet berlanjut untuk mengembangkan rancang bangun dasarnya dengan menambahkan fungsional baru yang ditempatkan pada domain publik. Apakah dan bagaimanakah standar internet mengikuti prinsip di masa yang akan datang yang akan berdampak luar biasa pada berbagai permasalahan, dari mulai kebijakan privasi hingga keamanan. Konsekuensinya, pembuat kebijakan tidak dapat mengabaikan kerja komite pengaturan standar teknis atau institusi privat. Pada perkembangannya, para ahli berpandangan dan mendukung pentingnya peran pemerintah dalam pemeliharaan terkait area komunikasi pribadi dan terus mendukung pentingnya perlindungan terhadap rancang bangun end-to-end yang melindungi kepentingan penggunanya. Pemerintah juga diharapkan memperkokoh posisinya dalam pengaturan dunia maya untuk memastikan bahwa individu dan entitas privat berada pada posisi yang sejajar dan seimbang, tanpa ada satupun pihak yang dirugikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran regulasi yang dibentuk oleh entitas privat menjadi cikal bakal konstitusi digital di dunia maya. Di tengah keterbatasan pemerintah dalam menyentuh ruang maya, apalagi ketidaktegasan mengenai permasalahan dan penerapan yurisdiksi negara di dunia maya, entitas privat telah mampu mengisi ruang kosong penegakan hukum di dunia maya. Sebut saja lembaga ICANN. Dalam perkembangannya, lembaga ini telah menjadi pembuat kebijakan yang terkait dengan nama domain di internet. Secara formal, lembaga ini telah menjadi entitas korporasi privat nirlaba di dunia dalam rangka mengatur kegiatan yang tidak dapat diselesaikan oleh entitas publik, khususnya dalam pengelolaan nama domain. Seperti diketahui bersama, nama domain adalah identitas tunggal di mana orang bergantung untuk mengoperasikan email, menemukan halaman web, dan terhubung dengan sumber internet lainnya. Untuk itu, perlu dibuat semacam lembaga yang mengawasi atau mengalokasikan penamaan. Siapapun yang memegang kendali untuk mengawasi keputusan pemberian sistem nama domain, ialah pemegang kekuasaan yang paling substansial di internet. Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga ini juga menjadi lembaga penyelesaian sengketa nama domain melalui proses yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, di mana korban cyberquoting dapat mengklaim hak mereka yang jauh lebih cepat dan murah dibandingkan proses di pengadilan. Oleh karena itu, entitas privat telah meneguhkan kedudukannya di dunia maya sebagai salah satu pihak yang membentuk hukum dan kehadirannya tidak dapat dipungkiri. Dalam perkembangan selanjutnya, entitas privat juga telah ditarik menjadi pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum atas kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Konsep intermediary liability menjadi pengikat bahwa entitas privat tidak hanya menjadi pihak yang membentuk norma internet semata, tetapi juga dapat menjadi pihak yang dapat diminta pertanggungjawabannya di hadapan hukum. Perkembangan konsep ini membuat hegemoni penguasaan privat di dunia maya berkurang dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terlibat pada aktivitas di era digital saat ini. Perkembangan norma digital masih terus berkembang. Dibutuhkan respon yang cepat dari semua pihak yang terlibat di era digital saat ini.
dengan tetap memperhatikan kewenangan dan kedudukan hukum yang dimilikinya. Sinergitas antara entitas publik dan privat menjadi langkah yang baik dalam pembentukan norma internet yang sehat bagi semua pihak tanpa terkecuali. Sekian dan terima kasih.